Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tetap semangat. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya dapat orderan pesanan 3 loyang kue bolu putu ayu. Walaupun mendadak pesannya, ini tadi sudah siang dan saya masih kerja tadi, dan pulang kerja langsung saya belanja bahan-bahannya. Karena di rumah stoknya sudah habis, jadi sepulang kerja saya harus belanja bahan-bahan untuk kue bolu putu ayu. Pulang kerja saya langsung buat ini teman-teman, malam-malam ya, karena mau diambil jam 6 pagi. Kalau saya jam 4 bikinnya, takutnya kan nggak keburu. Walaupun ini mudah banget dibuatnya ya teman-teman. Nah, ini saya buat untuk satu loyang dulu ya. Ini adonan untuk satu loyang itu bahan-bahannya ya: 3 butir telur, 250 gram gula pasir, 300 gram tepung terigu, 300 ml santan kara atau santan murni. Kalau pakai santan murni harus dididihkan dulu ya, biar matang supaya nanti tidak basi. Lalu 100 gram gula merah, setengah buah kelapa parut, 1 sendok sari pandan, setengah sendok SP atau TBM ya. Nah, itu untuk satu adonan ya teman-teman. Pertama kocok dulu telur, gula pasir, dan dicampur dengan SP atau TBM. Lalu dikocoknya tidak usah terlalu lama ya, kira-kira 10-15 menit juga sudah cukup. Nah, ini sudah selesai dikocok telurnya, lalu dicampurkan terigunya diayak terlebih dulu ya. Terigunya sebanyak 300 gram diayak dulu supaya nanti rata, nggak ada yang ngegumpal ya terigunya. Ini bahan-bahannya murah banget ya teman-teman. 3 telur itu bisa 1 loyang. Nah, ini diayak terigunya, lalu diaduk nanti sampai tercampur. Ini enak banget rasanya teman-teman, dan dibuatnya mudah. Jadi saya pulang kerja bisa langsung bikin, karena nggak repot ya bikinnya. Dikocoknya juga sebentar, lalu ditambahkan terigu, lalu tambahkan santan ya. Ini santannya saya pakai santan kara ya. Tambahkan santan, lalu diaduk-aduk sampai tercampur. Ini santannya sebanyak 300 ml ya, atau 3 buah santan kara atau santan murni. Nah, ini lalu tambahkan kira-kira 1 sendok makan pasta pandan atau sari pandan ya. Diaduk sampai tercampur. Ini baru satu adonan ya teman-teman. Ini nanti dikukus dulu satu adonan, baru nanti kalau sudah dimasukin semua, baru kocok lagi telurnya. Kecuali kalau 2 langseng ya, jadi kita bisa terus-terusan kocok. Saya pakainya 1 langseng. Nah, ini loyangnya diolesi minyak kelapa dulu ya, atau minyak goreng, atau dibaluri minyak, lalu dimasukkan kelapa parutnya, lalu ditekan-tekan supaya padat dan supaya nempel ya. Ditekan-tekan biar rata. Ini sudah jam 8 malam ya teman-teman. Ini saya masih bikin, belum selesai 1 loyang juga. Nah, ini lalu dimasukkan adonannya 2 kali dimasukkan ya teman-teman. Nanti adonan setengahnya
nanti dimasukinnya yang kedua setelah nanti dimasukkan gula merah. Nah ini udah cukup setengahnya. Diratakan lalu ditekan-tekan supaya bawahnya tidak ada udara ya, lalu dikukus. Nah ini sebenarnya saya punya loyangnya 2, cuma ini kukusannya yang cukup cuma 1, jadi saya bikinnya satu-satu. Adonan yang pertamanya dikukus kurang lebih 15 menit. Tutupnya harus pakai kain ya, supaya uapnya itu nggak turun, dan kalau nggak ditutup itu biasanya berair dan turun ke kuenya. Nah ini teman-teman sudah 15 menit, lalu dimasukkan gulanya ya ke adonan yang pertama. Gulanya diratakan sekelilingnya. Nah ini nanti hasilnya itu meleleh, kalau meleleh gitu kan bagus nih nanti kelihatannya. Jadi diratain aja. Kira-kira gulanya itu 100 gram ya. Diiris dulu gulanya. Itu enaknya gula aren. Ini saya pakai gulanya gula aren ya. Nah ini langsung dimasukkan adonan yang keduanya. Lalu ini dimasukkan sampai rata. Jadi gulanya sampai tertutup ya. Lalu dikukus kurang lebih 10 menit sampai 15 menit lagi. Nah ini adonan satunya sudah selesai, tinggal nunggu matang ya teman-teman. Lalu dilanjut nah ini sudah 15 menit, dicoba ditusuk pakai lidi. Kalau misalnya nggak lengket berarti udah matang. Dan ini sepertinya belum ya, sebentar lagi. Ini sudah matang, lalu diangkat ya teman-teman. Diangkat dari langsengnya. Diangkat pelan-pelan karena panas ya teman-teman. Oke lanjut, tadi saya sudah kocok. Ini untuk adonan yang kedua, sambil nunggu kuenya dingin, nanti baru dipindah ke piring ya. Nah ini adonan keduanya sudah dikocok tadi, lalu seperti biasa masukkan terigunya. Adonannya sama ya seperti tadi, ukurannya sama, telurnya 3, lalu gula, lalu SP, dan dikocok terlebih dulu. Alhamdulillah walaupun pesanannya mendadak, tapi saya senang bikinnya malam-malam pulang kerja. Kebetulan besok itu hari Sabtu. Ini kuenya itu untuk hantaran, jadi pagi-pagi diambil, dibuatnya malam-malam. Jadi pulang kerja itu udah langsung buat, jadi supaya nggak kesiangan, dan yang pesan itu nggak kecewa, jadi puas ya. Sebenarnya pesannya 5, cuma yang 2 itu minta diantarnya sore. Jadi untuk yang 2 nanti besok siang baru dibikin, supaya nanti kan dimakannya masih anget, pas diantar itu masih anget, jadi enak kalau masih anget ya. Jadi nggak dibuat sekarang. Jadi untuk yang hantaran itu katanya 3 dulu. Ini mau acara serahan anaknya, jadi pagi-pagi banget minta diantar. Kalau besok harus kerja mungkin ngantuk, tapi kebetulan banget besok itu hari Sabtu, jadi besok libur, jadi pagi-pagi itu nggak keburu-buru masak.
Nah ini seperti biasa teman-teman, dimasukkan 1 sendok pasta pandannya lalu diaduk seperti biasa ya, seperti adonan yang pertama. Ini untuk loyang yang kedua ya, diaduk sampai tercampur pasta pandannya. Untuk teman-teman yang suka bisnis, silahkan coba ya buat jualan kue seperti ini, kue bolu putu ayu. Ini biasanya dipakai buat hantaran atau mau kirim ke berkunjung ke keluarga, ke saudara, itu bisa dibawakan seperti ini. Ini dibikinnya kan mudah banget dan praktis. Jadi bukan hanya untuk dijual, tapi bisa untuk hantaran untuk keluarga, saudara, kerabat, ataupun bisa misalnya mau ada tamu, kita bisa langsung bikin kue seperti ini. Jadi dibuatnya mendadak juga bisa ditunggu. Jadi nggak usah beli, kita bisa bikin di rumah ya, jadi hemat. Nah ini teman-teman, untuk bolu yang pertamanya bisa dipindahkan ke piring ya. Nah ini hasilnya. Nah ini cantik banget ya teman-teman. Ini tuh pinggirannya meleleh, ini gulanya itu bagus banget. Nah tapi itu kelapanya tadi kurang, jadi agak belang gitu ya. Nah ini untuk adonan keduanya sudah matang juga, lalu dimasukkan seperti biasa gulanya ya. Nah teman-teman, adonan keduanya sudah hampir selesai dan nanti lanjut dikukus ya. Dan saya mau langsung untuk buat kocokan telur untuk loyang yang ketiga, sambil nunggu ini matang ya. Nah teman-teman, ini sudah jam 9 malam ya, dan ini hasilnya 3 loyang kue bolu putu ayu. Selanjutnya mau saya hias atasnya pakai daun pandan ya. Cara hiasnya itu siapkan daun pandan lalu digunting ya, serong diguntingnya. Nah jadi nanti berbentuk kayak lancip begitu ya. Lalu ditambahkan atasnya itu gula merah ya yang sudah diiris sedikit aja. Ditambahkan ini bisa di jarak-jarak itu sesuaikan aja jaraknya ya. Lalu dimasukkan daun pandannya ya, ditusuk ke kuenya, ditusukin aja. Nah seperti ini teman-teman, ini mudah banget. Menghiasnya juga asal aja ya seperti ini, tapi bagus nanti hasilnya, kelihatannya cantik kuenya. Lakukan sampai semua ya, semua dihias. Nah ini sudah hampir selesai 1 loyang, ini bagus. Lanjut ke loyang yang kedua. Seperti biasa, tambahkan dulu gulanya. Ini gulanya juga nggak terlalu banyak ya, tergantung jaraknya aja, dikasih jarak. Jadi tergantung teman-teman bagusnya gimana. Nah teman-teman, sudah selesai semua. Ini hasilnya yang sudah dihias. Ini bagus banget, cantik kuenya ya. Ini kalau buat hantaran itu cocok banget. Jadi kalau teman-teman mau coba silahkan ya. Dibuatnya mudah banget, gak lama ya dibuatnya.
Jadi praktis banget dan rasanya enak. Ini mohon maaf nggak saya potong ya karena cuma 3 dan untuk pesanan aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.